Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kembali di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran rezeki, dan juga memberikan kelancaran dalam ibadah, terutama adalah ibadah sholat, ibadah puasa, dan juga ibadah haji atau umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang akan menjadi jamaah haji tahun 2025 diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kelancaran, dan pulang kembali ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat dan membawa keberkahan yang banyak bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita tahu, mendekati keberangkatan haji di bulan Mei mendatang, ini jadi kira-kira tidak sampai setengah bulan lagi kita akan menyaksikan keberangkatan jamaah haji kloter pertama dari Indonesia yang berangkat. Dan kita mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan datang dari Arab Saudi yang mengabarkan bahwa ada tambahan kuota haji untuk haji Indonesia tahun 2025. Nah, seperti apa penjelasannya, untuk siapa kuota haji tambahan itu dan berapa jumlah tambahannya akan kita bahas di video kali ini. Maka dari itu simak terus video saya. Sebelum kita memulai videonya, kita akan mengenalkan dulu siapa saya. Nama saya adalah Miftahul Ni'am. Saya adalah jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan juga status saya di haji 2024 itu adalah cadangan. Tapi alhamdulillah bisa berangkat atas adanya kuota yang masih tersedia. Jadi saya bisa berangkat di tahun 2024. Saya berangkat haji tanpa menggunakan KBIH atau istilahnya itu adalah haji mandiri atau juga kadang disebut sebagai haji non KBIH. Cerita saya terkait dengan haji non KBIH ada di playlist saya di cerita haji non KBIH. Dan juga cerita saya terkait dengan perjalanan haji tahun 2024 sudah ada videonya juga di playlist cerita haji tahun 2024 di sini atau di sini. Silakan Bapak Ibu simak dulu, mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan keberangkatan haji furoda yang bisa langsung berangkat tahun ini, bisa klik di link deskripsi. Dan juga ada informasi terkait dengan keberangkatan umroh untuk tahun 2025 dan juga tahun 2026 juga bisa klik di link deskripsi. Jangan lupa share, komen, subscribe, like channel ini dan video ini, sebarkan ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu teman-teman Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait yang kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pemerintah Arab Saudi telah menyetujui adanya penambahan kuota haji untuk Indonesia. Dan kuota haji yang ditambahkan di tahun 2025 ini untuk sementara ini tambahannya adalah untuk petugas haji. Nah, awalnya itu di kuota yang semestinya itu kan sejumlah 221.000 jamaah. Nah, 221.000 ini 1%-nya atau sekitar 2.210 jamaah itu adalah petugas haji. Jadi kemudian selaku Kemenak, Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar itu melobi-lobi otoritas Saudi yang terkait supaya Indonesia mendapatkan tambahan lagi kuota. Alhamdulillah ini sudah rilis beritanya, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar 1% lagi, yaitu sebesar 2.210 petugas
untuk mengawal jalannya haji. Jadi total kalau sebelumnya tadi 2.210 ditambah lagi 2.210, totalnya adalah 4.420 petugas haji yang membimbing dan juga menjadi pengawal daripada para jamaah haji Indonesia. Penambahan kuota ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan haji bagi jamaah haji Indonesia, terutama mengingat banyaknya jumlah jamaah haji lansia yang jadi mereka juga membutuhkan pendamping. Selain kalau mungkin mereka tidak ada pendamping dari pihak keluarga, jadi bisa didampingi dari pihak pendamping kloter atau petugas kloter. Nah, dengan lebih banyak petugas diharapkan juga pelayanan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan juga dapat lebih dioptimalkan. Kalau seingat saya di tahun lalu itu satu kloter itu jumlahnya 360 orang, itu terdiri dari 5, minimal ada 5 orang petugas kloternya. Satu itu adalah ketua kloter, kedua itu adalah pembimbing ibadah, kemudian dua ini adalah petugas kesehatan, dua atau tiga, kalau nggak salah tiga petugas kesehatannya. Nah, yang dua ini perempuan, yang satu lagi ini laki-laki. Kalau tidak salah hitungan saya seperti itu, atau mungkin ada tambahan satu lagi. Yang jelas minimal ada 5 orang di kloter saya yang menjadi petugas haji kloternya. Distribusi tambahan kuota haji ini menurut Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh Pak Hilman Latif menyatakan bahwa tambahan petugas akan didistribusikan ke berbagai pos pelayanan yang membutuhkan, termasuk petugas kloter dan non-kloter. Sebagai contoh, petugas yang menyertai jamaah dalam penerbangan atau kloter, kloter itu singkatan dari kelompok terbang, saat ini baru terdiri dari 3 orang per kloter. Sementara biasanya adalah 5 orang, seperti yang saya kabarkan tadi. Dengan tambahan kuota ini, jumlah petugas kloter dapat ditingkatkan. Nah, juga menurut saya kalau jumlah petugas kloternya itu cuma 3, menurut saya itu masih kurang, Pak. Memang minimal itu harus ada 5. 5 itu aja kalau tahun kemarin saya menilai itu masih kurang juga, masih banyak jamaah-jamaah lansia yang memang butuh pendamping, tetapi karena tidak ada pendamping harus terpaksa jamaah-jamaah yang masih muda itu menjadi pendampingnya. Nah, seperti itu. Mungkin juga itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga. Semoga tambahan petugas haji di tahun ini juga menjadikan pelayanan haji terutama kepada para lansia itu menjadi lebih optimal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tambahan kuota petugas haji Indonesia untuk tahun 2025. Semoga dengan bertambahnya petugas hajinya juga lebih mengoptimalkan pelayanannya dan juga menjadikan haji di Republik Indonesia ini juga semakin baik ke depannya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang belum haji, yang belum umroh, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjalankan haji, menjalankan umroh bersama dengan orang-orang tersayang Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, share, sebarkan video ini. Dan juga Bapak Ibu yang punya pertanyaan, yang punya unek-unek terkait dengan haji, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya, klik link di deskripsi ada kontak saya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.